Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang lagi di Silvi and Sigit on Vlog. Kali ini kita membuat video kedua dengan topik pekerjaan di dunia perminyakan. Kami membuat video yang topiknya terkait pekerjaan di dunia perminyakan karena dua latar belakang, teman-teman. Yang pertama adalah kita semua tahu bahwa mahasiswa baik yang sedang kuliah maupun yang sudah lulus itu, dan juga rekan-rekan yang mungkin lulus SMA begitu ya, yang kepengen bergabung dengan proses bisnis yang ada di dunia perminyakan, yang pengen bekerja di dunia perminyakan itu jumlahnya banyak. Kita tahu itu latar belakang pertama. Jadi jumlah saudara-saudara kita yang pengen bergabung di dunia pekerjaan perminyakan ini jumlahnya banyak. Yang kedua, ada kemungkinan, latar belakang kedua itu ada kemungkinan nih, tidak menutup kemungkinan nih, bahwa dari sekian banyak jumlah tadi, ada yang belum tahu proses yang ada di dalam dunia perminyakan itu secara umum itu seperti apa prosesnya itu. Jadi dua latar belakang tadi membuat kami berdua, saya dan Mbak Silvi, membuat vlog terkait topik pekerjaan di dunia perminyakan. Sehingga tujuannya bisa menjawab dua latar belakang tadi. Bisa memberikan sedikit tambahan informasi. Atau harapannya bisa banyak memberikan tambahan informasi buat saudara-saudara kami yang memiliki latar belakang tadi. Oke, jadi kali ini, vlog kedua ini, saya sedikit berbicara terkait dua proses besar yang ada di proses bisnis perminyakan. Yaitu yang pertama adalah proses atau tahapan eksplorasi. Yang kedua adalah produksi. Kita catat di papan ya. Eksplorasi. Proses eksplorasi, di dalamnya ada beberapa tahapan. Sebelum kita ke tahapannya, kita ke tujuannya dulu. Tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait cadangan minyak yang ada di bawah tanah. Yaitu ya, untuk mendapatkan informasi terkait cadangan minyak. Letaknya di mana, kemudian di kedalaman berapa, begitu ya. Kemudian jumlahnya berapa estimasinya. Itu tujuan dari eksplorasi. Teman-teman bisa cari nanti di sumber lain, mungkin lebih detail, tapi secara umum yang saya tahu seperti itu. Dengan tujuan itu, maka kita proses ini melakukan eksplorasi. Tahapannya, yang pertama itu adalah tahapan studi geologi. Studi geologi. Yang kedua adalah studi geofisik. Yang ketiga adalah survei seismik. Kemudian yang keempat, pembuktian. Yang keempat itu pembuktian. Jadi ini kan kita studi, berarti kan ini kemungkinan ada nih minyak di daerah sekitar sini. Di studi-studi ini ya, sama survei ya. Setelah kita melakukan studi-studi, survei, dan kita merasa yakin kemungkinan ini, kemungkinan besar atau kemungkinannya kecil, atau ya mungkin yang kita pilih yang kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar di area sekian, kedalaman sekian ini ada minyak. Nah, dari kemungkinan itu kita harus membuktikan. Nah, kita membuktikan dengan cara melakukan pengeboran.
Pengeboran eksplorasi. Jadi secara umum ini adalah 4 tahapan yang ada di tahap eksplorasi. 4 tahapan ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan cadangan minyak dan gas ya, migas yang ada di lokasi yang dilakukan studi, survei, dan eksplorasi tersebut. Itu eksplorasi. Nanti di bagian pengeboran ini, memang di setiap tahapan ini ada resiko ya. Tahapan ini ada resiko. Resiko baik safety, keamanan, keselamatan kerja maupun resiko kapitalnya ya, resiko kapital. Teman-teman bisa mencari informasi lebih detail terkait studi geologi itu, apa latar belakangnya, apa tujuannya gitu ya. Studi geofisika itu apa latar belakang, apa tujuannya, apa yang dilakukan di sana. Survei seismik juga silakan cari informasi di sumber yang lain. Saya di sini izin untuk sedikit berbicara terkait pengeboran eksplorasi. Jadi di pengeboran eksplorasi ini untuk membuktikan apa yang kita dapati di studi tadi itu memang benar di bawah itu ada minyak. Jadi kita bor drilling, aktivitas drilling, kita bor sampai pada titik yang kita yakin di sana ada minyak. Aktivitas itu tidak murah. Aktivitas pengeboran itu tidak murah. Semakin dalam titik yang mau kita jangkau, semakin mahal. Dan ada kemungkinan, resikonya itu ada kemungkinan setelah dibor tidak didapati di sana ada minyak. Ada kemungkinan seperti itu resikonya. Tapi perlu diingat, kalau tidak dibor, maka tidak pernah tahu bahwa di sana ada minyak atau tidak. Maka memang perlu melakukan pengeboran eksplorasi ini untuk membuktikan bahwa memang di situ ada minyak atau tidak. Itu teman-teman harus garis bawah itu. Jadi walaupun resikonya besar secara keselamatan, safety ya, secara kapitalnya, secara finansialnya, ekonomisnya ya, itu resikonya besar, walaupun besar. Dan bisa juga setelah dibor ternyata tidak ketemu minyak, bisa juga. Tetapi yang teman-teman perlu ingat adalah, kalau tidak pernah dibor, tidak pernah didrill, maka tidak akan pernah tahu bahwa di sana itu ada minyak atau tidak. Oleh karena itu, maka resiko-resiko tadi dimitigasi, dipelajari, dimitigasi sehingga bisa kecil resiko tadi, sehingga tidak pernah terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, salah satu resiko-resikonya adalah kita memperkuat studi-studi yang kita buat. Salah satu mitigasi resikonya seperti itu, memperkuat studi-studi yang kita buat. Jadi itu teman-teman yang di tahapan eksplorasi. Ini tahapan pertama. Jadi membuktikan bahwa di cadangan minyak itu ada atau tidak, begitu ya. Jadi untuk membuktikan keberadaan cadangan minyak. Itu penting sekali dan itu pekerjaannya keren sekali. Butuh ilmu yang luar biasa keren di sana. Saya dulu bercita-cita untuk bisa bergabung di proses yang ada di eksplorasi, gitu. Dan sekarang saya tidak di eksplorasi, saya adanya di tahap kedua. Saya ada di tahap kedua, yaitu di tahap produksi. Tahap produksi. Jadi tahap eksplorasi membuktikan bahwa di sana ada cadangan minyak atau tidak. Kemudian dalam eksplorasi itu tahapannya itu ada studi geologi, kemudian studi geofisika, kemudian geofisik, kemudian di bawahnya adalah survei seismik. Kita melakukan survei gitu ya. Kemudian pembuktian menggunakan pengeboran eksplorasi. Jadi di drill untuk melihat memang benar nggak di sana ada minyak atau tidak. Begitu, ya kita pergi ke tahapan kedua ya. Tahapan kedua itu adalah produksi.